Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala habibillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Sebelum kita memulai pembelajaran materi Al-Quran Hadis, mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran ala hadin niyah wa likulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Materi Al-Quran Hadis mengkaji surah Al-Kafirun dan Al-Bayyinah. Oke. Pengertian fanatik dan toleran. Fanatik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, fanatik ialah teramat kuat kepercayaan atau keyakinan terhadap ajaran politik, agama, dan sebagainya. Dengan demikian, orang yang fanatik dalam beragama berarti memiliki keyakinan yang kuat, ya, dan mantap dalam hati terhadap agamanya. Keyakinan itu akan mempengaruhi sikap hidupnya sehari-hari. Kemudian toleran menurut KBBI, toleran ialah sifat atau sikap suka menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Dengan kata lain, toleran berarti memberi kebebasan kepada orang lain untuk bersikap dan berpendirian sesuai keinginannya. Jadi ini pengertian fanatik dan toleran. Mengkaji surah Al-Kafirun. Mari bersama-sama baca surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Allah yang aku sembah atau ilah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah ilah yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Isi kandungan surah Al-Kafirun. Pertama, Allah mengisyaratkan bahwa urusan akidah adalah urusan Allah sendiri. Nabi Muhammad SAW tidak punya andil sedikit pun. Allah yang memerintahkannya dan perintahnya tidak dapat ditolak, ya. Ini terkait dengan akidah, ya. Yang kedua, ibadahku bukanlah ibadahmu, dan yang aku sembah bukan yang engkau sembah. Ini menandakan bahwa toleransi, ya, terhadap beragama harus kita junjung, bahwa jangan mencampur adukkan antara ibadah dengan kegiatan sosial. Sesungguhnya, yang ketiga, sesungguhnya tauhid adalah sebuah sistem dan syirik adalah sebuah manhaj yang lain. Keduanya tidak akan bertemu. Tauhid adalah sebuah manhaj untuk mengarahkan manusia dengan segenap eksistensinya kepada Allah yang Maha Esa saja, yang tidak sekutu baginya. Yang keempat, membatasi arah yang dituju manusia dengan akidah dan syariah, norma dan nilainya, adab dan akhlaknya, dan seluruh pandangannya tentang kehidupan dan alam semesta yang dituju hanyalah Allah saja. Mengkaji surah Al-Bayyinah. Mari bersama-sama membaca surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك liman khasyiya rabbah. Artinya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang pada mereka bukti yang nyata. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Yang ketiga, di dalamnya terdapat isi kitab yang lurus atau benar. Selanjutnya, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agamanya, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Sungguh, ayat yang ke-6, sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Ayat ke-7, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ayat ke-8, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Isi kandungan surah Al-Bayyinah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik yang tidak meninggalkan keyakinan mereka sampai datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Al-Quran sebagai petunjuk yang benar bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada manusia agar setiap ibadah dilakukan atas dasar ikhlas, yaitu memurnikan penyembahan atau ibadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Islam adalah agama yang lurus, yakni teguh dan kukuh. Agama yang mengajak ke jalan lurus yang tidak ada penyimpangannya. Yang selanjutnya, perintah mendirikan sholat. Sholat adalah ibadah jasmaniyah dan rohaniyah. Mendirikan sholat berarti menghadap Allah dengan penuh khusyuk, dan manusia butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, perintah mengeluarkan zakat sebagai perantara baik kepada Allah, baik kepada kaum fakir. Mestinya muncul perasaan iri bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki dan kenikmatan. Maka harta yang kita milikinya hanya sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Keterkaitan antara surah Al-Kafirun dan Al-Bayyinah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Pertama, keterkaitan antara surat Al-Kafirun dan surat Al-Bayyinah adalah
perintah Allah untuk beribadah dengan ikhlas semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala bentuk kemusyrikan. Ini jelas sekali bahwa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain itu perintah untuk membangun kehidupan bermasyarakat dengan saling toleransi, saling menghormati, untuk hidup rukun dengan tidak memaksa sesuatu keyakinan atau suatu keyakinan kepada orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku agamaku. Islam menjunjung tinggi perbedaan. Masing-masing saling menghargai, tidak boleh saling memaksa keyakinannya. Dalam Islam, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dalam dunia, mari berlomba-lomba untuk saling tolong-menolong. Dalam hal akhirat dan keyakinan, masing-masing mempunyai jalan yang harus ditempuhnya sendiri-sendiri. Menerapkan kandungan surah Al-Kafirun dan Al-Bayyinah dalam kehidupan sehari-hari. Secara bahasa, tasamuh artinya toleransi, tenggang rasa atau saling menghargai. Secara istilah, tasamuh atau toleransi adalah suatu sikap yang senantiasa saling menghargai antar sesama. Sikap toleransi tidak memandang suku, bangsa, dan bahasa, karena semua adalah makhluk Allah yang diciptakan di bumi ini. Toleransi ada dua macam, yaitu toleransi terhadap sesama muslim yang pertama, dan yang kedua adalah toleransi terhadap non-muslim. Toleransi terhadap sesama muslim merupakan suatu kewajiban karena merupakan wujud persaudaraan yang terikat oleh hati akidah, oleh tali akidah yang sama. Apabila ada perselisihan, maka kita diperintah untuk segera mendamaikan. Toleransi terhadap non-muslim juga diperintahkan karena Islam mengajarkan perdamaian baik terhadap muslim dan non-muslim. Konsep kerja dan toleransi hanya dalam kepentingan duniawi saja, tidak menyangkut kepada kepentingan akhirat seperti akidah. Hadis tentang tasamuh dan dalam bertetangga. Tasamuh atau toleransi tidak hanya berlaku dalam kehidupan beragama saja, tetapi tasamuh juga berlaku dalam kehidupan bertetangga. Tetangga adalah orang yang hidup di lingkungan tempat tinggal kita. Rasulullah SAW telah memberi tuntunan kehidupan bertetangga dalam hadis berikut. An Abdullah bin Amrin, qala Rasulullah SAW, khairul ashabi 'indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani 'indallahi khairuhum li jari. Dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahabat teman di sisi Allah adalah yang berbuat baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga adalah yang berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi 1867. Hikmah fanatik, toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif sikap fanatik yaitu pertama, memiliki keyakinan yang kuat sehingga lebih mantap dalam melaksanakan ibadah. Ketika kita memiliki sikap fanatik, maka keyakinan kita akan semakin kuat, terutama dalam hal ibadah. Yang kedua, memiliki harga diri sehingga diperhitungkan pihak lain. Karena kita memiliki pendirian, sehingga orang akan memperhitungkan diri kita. Yang ketiga, terpuji dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak positif dari sifat toleransi antara lain, satu, terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Apabila sudah terjadinya toleransi, maka akan terciptanya masyarakat rukun dan damai. Terwujudnya keamanan dan ketentraman hidup sesama anggota masyarakat. Terpenuhinya hak-hak setiap anggota masyarakat sehingga menimbulkan kepuasan batin. Kemudian menumbuhkan persatuan dan rasa kebersamaan. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan mengkaji surah Al-Kafirun dan Al-Bayyinah. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.